ya kalau kita lihat ya kayak senior kita tuh jadi semangat buat kita Bang, karena di usianya yang udah sepuh, para senior kita tuh tetap semangat melestarikan budaya. Masa kita yang masih seger lemes. Yang penting kita udah ada jembatannya nih lewat podcast budaya, nemuin influencer, kita sama-sama punya keresahan gimana kita sih tetap mau ngangkat budaya Betawi ini biar kagak punah. Boleh kali cincinnya operat tuh. Bang David mau yang mana? Nggak bercanda. Nah ini bercanda. nih kali ini. Nggak bercanda. Udah kan tadi tape uli udah saya nggak usah itu susah. Udah nggak usah. Jangan laku berapa emang? Ya. Kemarin itu Bang, tuh alhamdulillah saya ngewakilin ya, dipilih begitu. Jadi ada forum itu namanya TEDx ya. Nggak tahu itu mah. Tapi itu salah satu anak muda yang menginspirasi. Nggak semua bisa tampil di forum besar kayak TEDx. Apalagi ngomong sendiri kan, monolog kan itu. Sendiri Bang. Apa sih yang diceritain di forum TEDx? Ya, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Iya. Apa tuh? Ceritain soal apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya David Nurbianto, kembali kita berbagi cerita, inspirasi tentang seni dan budaya yang hidup di ibu kota. Kita pantun dulunya. Jalan-jalan ke Setiabudi. Cakep. Apalagi tuh? Nah, jalan-jalan ke Setiabudi. Jangan lupa beli ketan. Budaya kita jangan sampai basi meski zaman makin modern dan digitalan. Cakep banget. Kita kali ini bakal ngobrol bareng Genzi nih. Ya Allah, seumuran gue banget tuh. Buat para Genzi penguasa sosial media ini harus pantengin podcast budaya kali ini. Karena peran Genzi itu penting banget nih buat bikin budaya kita tetap hidup, relevan dan gak ketinggalan zaman. Lewat media sosial, kreativitas sampai gaya hidup sehari-hari. Biasanya anak Genzi nih jadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Nah hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lebih dalam seputar gimana konten kreator muda yang keren banget aktif mengangkat budaya Jakarta di media sosial. Kita udah kedatangan abang kita, Bang Sofwan Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Asik, ciri khasnya waalaikumsalam gitu ya. Nyok kita basah gitu ya. Bahas. Oh bahas. Kalau basah mah habis hujan dan diguyur ya. Kesiangan biasanya tuh kita diguyur sama kita ya. Iya itu. Iya. Apa kabar Bang Opang nih? Panggilannya Bang Opan ya? Opan iya. ya? Saya dipanggil Opan. Nama panggilan sehari-hari. Alhamdulillah sehat. Bang David bagaimana? Sehat alhamdulillah. Apalagi tadi habis nyobain tape uli nih. Iya, emak saya itu bikin. Oh, masih sehat mak? Bisa bikin uli? Alhamdulillah sehat. Yang numbuk siapa ya? Saya, iya sama bapak. Yang bener, lu numbuk gak nih? Iya. Apa ngeliatin doang? Iya. bantu doa ya. Bantuin numbuk karena numbuk uli itu berat banget. Iya, wah pegel Bang itu. Iya. Kalau numbuk. Dikontenin nggak? Kan followersnya udah banyak nih. Iya, alhamdulillah. Pokoknya setiap kuliner, karena di kuliner Betawi ada filosofinya ternyata Bang. Kayak kue cucur, terus juga kerak telur. Nah itu kalau tape uli kita mau bikin konten proses bikinnya. Kan menarik tuh. Bikinnya capek. Iya. Makanya kalau tukang tape uli tuh kalau kling bilangnya tape uli udah capek gak ada yang beli. Iya begitu ya. Sian makanya kita beli dah. Kalau ada tukang tape uli lewat depan rumah ya. Nah di episode ini nih teman-teman kita bakal ngebahas bagaimana Genzi punya peran penting dalam menjaga dan menghidupkan budaya Jakarta lewat cara-cara yang dekat dengan keseharian mereka. Lewat media sosial, konten kreatif, hingga gaya komunikasi yang segar. Generasi muda bisa bikin budaya terasa lebih relevan dan mudah dipahami, juga menarik perhatian pastinya. Iya. Kayak baju yang saya pakai nih, pasti menarik perhatian temen nih. Iya. Teman-teman yang mau nyari baju pangsi dan baju budaya Betawi lainnya, langsung aja cek Instagram Sandar Sakti. Cus, mantap nih.
Tadi kita udah nanya soal apapun yang ada di sekitaran Bang Opang nih dikontenin. Iya. Tapi rata-rata kan memang kontennya tuh berupa edukasi ya. Nyok kita bahas misalkan. Nyok kita bahas. Tempat sejarah, sejarah tempat di Iya. Jakarta, sejarah kuliner di Jakarta. Awalnya kepikiran bikin konten tuh gimana sih? Kan biasanya kalau Gen Z nih seringnya ngeprank, bagi-bagi duit. Itu konten kagak pugu lagu itu mah. Apa nggak punya duit jadi nggak bisa dibagi-bagi? Itu kayaknya ya. Ini kalau saya punya duit mungkin itu kali ya. Ini tuh konten bagi-bagi duit. Iya. Karena nggak ada. Jadi bagi-bagi cerita aja ya. Iya, yang kagak ada modalnya ya. Tapi tetap modalnya kan riset. Oh iya. Waktu dan tenaga juga ya. Saya kalau awal bikin konten, alhamdulillah saya dapat rezeki Bang. Jadi saya salah satu anak yang beruntung, saya dikuliahin di Institut Kesenian Jakarta. Kampus keren itu, IKJ. Bukan main. Bukan main itu, kampus top itu. Iya itu. Kapan Bang Hanum Bramantio dari lulusan situ? Banyak banget sineas, seniman lulusan situ kan. Iya. Nah saya alhamdulillahnya saya dikuliahin sama bapak angkat ya. Nah dari situ dah tuh kita dapat pengetahuan. Terus juga kapan rumah saya kan dekat Setu Babakan. Terus juga emang dari awal dari kecil saya mengidolakan Babih Benyamin. Pantesan nih perawakannya, kumis, rambut digondrong-gondrongin. Iya begitu ya. Terus juga sama Bapak Haji Mandra. Nah dari situ dah tuh. Nah kalau kita ngelihat kan di konten sekarang tuh Bang, ini ya anak-anak tuh disuguhin sama konten-konten yang kadang-kadang kurang berfaedah begitu. Enggak edukatif ya. Kurang edukatif gitu maksudnya ya, konten-konten prank gitu-gitu ya. Iya. Nah, wah ini kalau di kita nggak bergerak yang ada budaya lama-lama kan terkikis. Nah dari situ rasa tanggung jawab. Anak IKJ banget nih bahasanya terkikis. Iya. Iya. Nyeni banget bahasanya nyeni sama nyastra kalau anak IKJ tuh ya. Terkikis. Terus. Jadi dari situ dah tuh. Nah memang saya dari awal bikin konten itu punya banyak mentor, senior, terus juga dosen. Awal saya bikin konten tuh ini Bang. Jadi dapat mentor yang dimana kita ngebedah. Dia sutradara, editor namanya Bang Bebek sama Mas Erlan tuh. Kita diskusi tuh gimana bikin konten, strategi. Nah dari situ saya terapin. Akhirnya berjalan dan alhamdulillahnya dosen saya, senior saya yang jadi mentor saya juga menjadikan saya objek penelitian S3-nya. Keren. Iya begitu. Buset. Alhamdulillah. Nah dari situ dah tuh saya bikin konten alhamdulillah kagak pernah itu dipinjemin semua Bang alat-alat. Iya dari kamera, komputer. Lah bukan pakai HP doang itu, pakai kamera, udah pakai kamera bikinnya. Iya begitu iya. Jadi gara-gara mungkin saya kan baru bikin konten berapa hari. Wah. Followersnya udah 3.000 Bang. Wih, cepet banget itu di TikTok awalnya. Beli di mana tuh Bang? Iya. Oh, kalau kata ini original. Organik. Oh iya organik. Kalau kata anak zaman sekarang mah. Begitu. Dari situ mungkin Bang Erlan ngeliat potensi. Nih pakai alat saya nah. Ini semua dari situ dah tuh mulai berkembang dah tuh. Baru setahun Bang. Iya. Tapi setahun udah gede. Akunnya lumayan ya. Alhamdulillah. Berapa followersnya sekarang? Kalau di Instagram mau 60.000 kalau nggak salah. Mau. Di TikTok? Di TikTok 124.000. Jauh iya, ya. itu sama punya gua. Punya gua masih 16.000. Bayarin dah mau nggak 16.000? Iya. Jarang aktif TikTok gua bayarin sini gitu ya. Dapat 16.000. Lumayan itu mah ya. Alhamdulillah Bang. Nah kemarin tuh alhamdulillah saya ngewakilin ya dipilih begitu. Jadi ada forum itu namanya TEDx ya. Nggak tahu itu mah. Itu mah ya? Forum internasional itu mah. Alhamdulillahnya Bang, internasional itu. Iya. Jadi jangan bilang nih anak Betawi cuma ada di kampung doang, cuma petang-peteng di kampung. Tapi alhamdulillah saya bisa ngewakilin berbicara di ajang internasional. Keren. Alhamdulillah Bang. Tepuk tangan dong, ini luar biasa loh ini. Tapi penonton. Nah beliau ini salah satu idola saya yang bikin saya semangat melestarikan budaya. Ya Allah gua gak bawa duit 20.000 lagi.
Biasanya kalau ada yang muji gue kasih 20 nih. Cuman gue gak bawa. Saya penonton mak saya bikin uli emang gara-gara ngefans banget sama Bang David. Wah ilah, emak bikin uli gara-gara punya beras ketan kali. Masa gara-gara ngefans sama gua mau bikin uli. Bisa aja salah sama emak ya. Ya, siap. Tapi itu salah satu anak muda yang menginspirasi. Gak semua bisa tampil di forum besar kayak TEDx. Apalagi ngomong sendiri kan, monolog kan itu. Sendiri Bang. Apa sih yang diceritain di forum TEDx? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Iya, apa tuh? Ceritain soal apa tuh? Jadi kemarin di TEDx itu saya pertama cerita bagaimana perjalanan bikin konten. Nah, selanjutnya gimana tuh budaya Betawi dan juga strategi bikin konten, sama saya nyisipin tuh Bang. Saya kan dulu skripsi mengangkat topeng Betawi, terus kenal dengan seniman-seniman, terus juga budayawan. Nah, saya di situ bikin sebuah kayak mengerumusin ya. Jadi kalau melestarikan budaya, menurut saya itu ada 5 aspek tuh Bang. Saya bilang ya ekosistem pelestarian budaya. Nah itu yang saya bahas tuh. Jadi dalam ekosistem itu ada pertama seniman, pelaku seninya, kedua akademisi, pakar, budayawan, nah ketiga pemangku kebijakan, terus juga keempat komunikator seperti kita nih Bang, influencer, betul, artis. Nah yang kelima itu masyarakat. Nah kelima aspek ini harus bersinergi biar ekosistemnya berjalan. Tapi di sini juga saya ngebahas tuh kemarin, setiap kelima ini ada gap. Ya, yang pertama gapnya seniman-seniman kan masih kurang melek terhadap perkembangan, adaptasi. Utamanya teknologi gitu ya. Nah, yang kedua akademisi tuh belum nyampe nih ke masyarakat. Cara komunikasinya kan masyarakat lebih suka gayanya komunikator seperti influencer, seperti Abang, lebih masuk. Nah, yang ketiga pemerintah. Wah, ini di acara pemerintah ya. Enggak apa-apa, ngomong aja. Ini kan bisa jadi masukan juga bareng-bareng. Ya, yang ke ini kurang terjun langsung, belusukannya bener-bener belusukan Bang, sama ngelihat apa sih keresahannya seniman-seniman yang dan lain-lain. Nah, yang keempat nih banyak influencer yang belum bersiraturahmi kepada keseluruhan, terutama yang kedua nih yang akademisi, biar data terus juga informasi kontennya itu valid dan mengedukasi. Nah, gitu. Cakep tuh. Sama kayak podcast budaya ini sebenarnya ini jembatan nih untuk tadi tuh antara pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat. Kita nih jembatan ini. Iya. Udah ketemu nih sekarang nih. Mudah-mudahan terus-terusan nih ya. Iya, sebenarnya itu yang saya harapin. Terima kasih, ini Kak Putri mana ya? Oh, ini di samping saya. Yang ngoling saya. Iya. Bener berarti. Nyok kita basah tadi. Banjir lu. Banjir tawaran habis ini. Nah itu yang penting, kita udah ada jembatannya nih lewat podcast budaya. Nemuin influencer. Kita sama-sama punya keresahan gimana. Kita sih tetap mau ngangkat budaya Betawi ini biar kagak punah. Iya. Nah, kena waktu memilih angle apa istilahnya edukasi tentang kebudayaan Betawi, sejarah Betawi, itu lewat riset kah atau apa karena ya udahlah, gue juga orang Betawi, ya udah Betawi aja. Wah, kalau itu awalnya saya mau bikin konten mobil-mobilan Bang. Iya, jauh banget ya. Mobil-mobilan. Otomotif maksudnya. Itu yang remote control itu. Oh, mainan mobil-mobilan. Awalnya. Karena saya dulu tuh ini ya. Tapi ketika sering yang saya ngobrol sama senior tuh, ternyata ketika bikin konten tuh harus ada visi katanya Bang. Visi misi yang kita bawa sampai kita ke liang lahat. Yang benar-benar goals kita. Nah dari situ saya seneng gitu Bang kalau ada waktu itu temen orang bule datang ke sini, saya ngasih tahu tentang budaya. Wah, berarti passion saya di sini nih. Dari situ saya udah dah budaya Betawi nih. Nah, segmen kita kan itu ya bocah-bocah. Ya kalau kata kita bocah FF ya. Iya, bocah FF. Ya yang bangor-bangor banget itu. Iya. Ya kan itu harus kita kenalin budaya ya. Nah, karena saya basicnya film. Jadi kalau bikin film kan kapan kita bisa dibilang ada proses analisa audiens. Iya. Riset. Gimana bikin konten yang relate gitu kan. Nah, abis itu saya ngeliat tuh cara mengemasnya ya, gayanya bagaimana nih. Kalau anak-anak ternyata dia suka edukasi bisa, tapi
dengan syarat yang dimana dia nyaman nonton. Gayanya nggak terlalu kaku. Iya. Nah pas saya lakukan riset tuh Bang, saya dari angle yang mana nih ya? Oke, jadi anak-anak tuh suka animasi, maksudnya ekspresif karena dianimasikan ekspresif, terus juga temponya cepet. Ya. Nah, wah ini nih. Gestur ya, main di gestur. Wah, di Betawi kalau kita ngelihat penampilan Lenong, terus juga itu dia kan itu wah ini potensi nih di Ekspresif Betawi. banget. Ekspresif dan juga ada gestur-gestur yang dimana kayak memadukan silat. Iya. Wah ini saya combine nih. Terus juga penyampaiannya kan kadang-kadang hiperbola ya. Iya betul, hiperbola. Kalau di konten saya emang itu strategi. Biar anak-anak kadang-kadang ada yang komen pedes juga itu Bang. Itu Betawi kok ngomongnya begitu sih? Itu mah cara kita buat. Itu kan gaya delivery aja gitu kan. Akhirnya wah emang pas Bang, ternyata anak-anak itu ada pelajaran PLBJ apa namanya ya. Jadi bisa ngebantu juga cara dia belajar lewat dari konten. Iya, konten yang komunikatif ibaratnya. Iya. Yang bukan sekedar konten tapi tetap ada isi dan muatan gitu kan. Itu Bang itu yang kita harus perbanyak ya. Ya artinya gini, ketimbang kita anak sekarang kan mungkin kan lebih kepada natap layar ya. Iya. Lebih suka natap layar daripada natap buku. Padahal isinya mah sama aja. Iya enggak? Iya, bener. Jadi apa yang ada di buku kita transisi ini ke layar. Audio visual dan kita buat tadi dengan ditambahin gestur, tambahin hiperbola, tambahin humor. Nah, jadi supaya kan anak-anak jadi punya ketertarikan untuk nonton ya gitu ya. Iya, itu pola yang saya terapin begitu di konten-konten. Alhamdulillahnya dari kita kan bersiraturahmi tuh yang saya bilang tuh ke akademisi kayak ke LKB. Wah, ternyata di LKB itu memang butuh komunikator yang dimana bisa menyampaikan dari riset dari kajian yang dilakukan sama LKB kepada masyarakat. Dari hati saya, waduh, ternyata emang kalau jodoh emang kita ditemuin sama orang satu frekuensi ya. Benar. Jadi rujukannya di LKB supaya yang kita sampaikan tetap valid berdasarkan fakta. Iya. Kita yang jadi komunikatornya. Keren, Bang Opan nih keren. Bang David lebih keren. Ya elah gak ada 20.000 lagi. Udah 40.000 tuh. 40 ya. 2 kali lu muji. Nah masih inget gak konten pertama ya yang diupload itu ngomongin apa? Ya paling inget saya karena yang paling inget yang istilahnya nggak mesti pertama ya, yang bikin Bang Opang nih viral, FYP. Tapi yang paling pertama memang saya ngebahas tentang perbedaan lenong sama topeng. Oke. Iya. Nah yang paling berkesan itu ketika saya mulai ngebahas biografi tokoh. Seperti tokoh ya Babe Benyamin tentunya. Terus sama pahlawan-pahlawan yang dia pahlawan nasional dari Betawi. Punya darah Betawi, Ismail Marzuki. Iya. Terus Kiai Haji Nur Ali yang dari Bekasi. Nah itu ternyata antusiasme audiens tuh seneng. Karena terlebih saya ngebahas kan sambil pakai gerakan silat segala macem. Jadi sangat relevan buat ngebangun nasionalismenya penonton ke konten-konten yang saya bikin ya. Iya, jadi emang belakangan emang yang viral di sosial media tuh kalau bukan konten yang lucu itu pastinya konten yang punya nilai edukasi. Iya. Karena banyak masyarakat kita ternyata kepoan, kan kepo. Iya, kepo. Generasi kepo. Pengen tahu. Begitu dengar sesuatu yang unik, ada sumbernya menarik, ditonton pasti. Iya, jadi buat nambah pengetahuan ya. Nah, itu yang paling viral FYP itu waktu ngomongin tokoh itu. Nah menariknya itu tokoh juga bagus ya Bang. Tontonnya pasti jutaan. Nah yang kayak agak saya sangka nih. Ini menarik banget nih. Kan di properti orang Betawi ada ini sarung. Sarung, kain. Nah sabuk haji yang begini. Iya sabuk hijau. Nah itu penontonnya Masya Allah Bang. 2,7 juta kalau kagak salah itu. Buset. Yang padahal kan sederhana ya. 2,7 juta. Iya. Dapat Mio second itu. Iya, tinggal dimodif dikit, cakep. Udah kinclong ya. Tahun 2005. Bener. Iya. Iya begitu-gitu.
Demen ya yang begitu-begitu ya. Ya kan orang selama ini taunya udah dipakai aja kita pakaian Iya. baju pangsi ibaratnya gitu. Tapi belum tahu seluk-beluk sejarahnya. Iya. Begitu dibahas ternyata menarik ya. Ternyata menarik karena setiap kayak sarung di leher ini ada maknanya, ada filosofinya, ada kegunaannya, dan ya mungkin kita luput ya, masyarakat awam ngelihat itu hanya mungkin properti doang. Ternyata ada di balik itu ada cerita di situ. Iya. Jadi- Bang Opan nih Gen Z masuknya. Iya sih kalau ngomong umur pada kagak percaya masa. Heeh. Ya umur saya baru 25. Berarti masuk Gen Z ya? Gen Z. Iya. Bapak ada yang nanya kalau itu umurnya 40 kali begitu bang. Tega banget ya. Makanya kumis syukur. Iya ya. Iya ya. Kumis. Aduh. Biar lebih mudah dikit. Tapi ini ciri khas, jangan dicukur dah, ini ciri khas. Bawa rezeki nih yang begini nih. Nah, ini kan kita tadi ngomongin setelah jadi konten kreator ya sebagai Gen Z. Nah, sebelum jadi konten kreator sebagai Gen Z, menurut Bang Opang nih, apa sih konten yang menarik buat kalangan generasi Gen Z nih? Gen Z ya. Di Gen Z tuh kalau scroll TikTok, Instagram tuh dia nyari apa sih? Dia kalau kadang-kadang kita kan kayak tergantung minat ya. Minat Gen Z algoritma juga ngaruh tuh bang ya. Kalau Gen Z kadang-kadang dia suka juga olahraga ya. Olahraga sama fashion biasanya. Fashion tuh. Makanya ketika ngebahas tentang properti seperti kayak kemarin kebaya encim. Antusiasnya bagus tuh bang. Jadi memang ketika kita bikin konten kita ngelihat kesukaan audiens gitu ya bang ya. Ketika kita nyasar ke Gen Z, salah satu topik yang bisa kita bahas salah satunya fashion sama percintaan kayaknya ya. Percintaan, iya. perjodohan. Saya waktu itu ngebahas roti buaya, banyak juga tuh kan salah satu yang saya kemas di situ kan filosofi roti buaya kesetiaan. Melambangkan kesetiaan. Iya. Karena selalu ada jadi hantaran di pernikahan orang Betawi. Nikahan gue pakai roti buaya. Pakai roti buaya. Sama kandang-kandang. Wah, gede bener ya. Makanya yang bawa tangannya pada kemeng. Udah gak semengah dia nyendok rendang. Tangannya pegel. Pegel duluan. Iya, roti buaya ya menarik. Jadi sesuatu emang yang apa ya istilahnya di kehidupan sehari-hari juga relate bagi mereka ya. Sering mereka temui tapi kurang paham soal nilai edukasinya atau knowledge-nya. Iya. Iya. Jadi dengan adanya konten edukasi ya jadi sebuah wadah buat teman-teman yang penasaran itu. Jadi alhamdulillahnya jadi wadah kita juga melestarikan budaya tuh. Bener. Kalau kolaborasi udah collab kemana aja ke istilah katanya kan kita Gen Z nih yang jadi jembatannya. Tapi kan pelaku seni budaya kan nggak semuanya Gen Z. Iya. Banyak yang milenial, banyak juga yang boomers ya kan. Bener. Nah, Bang Opang nih udah kolaborasi kemana aja nih? Menurut Bang Opang, apakah efektif itu untuk bisa jadi ibarat kata wadah ya untuk melestarikan budaya kita? Oh iya, saya kemarin baru banget ini kolaborasi sama calon mertua. Asoy. Bapak Jimandra. Iya. Bercanda ya penonton ini ya. udah dideklarasiin calon mertua, ntar di follow up loh. Tolong diedit ya. Ya. Tolong diedit langsung japri Bang Haji Mandra. Bercanda ya. Saya emang ya tadi saya bilang yang saya skripsi. Jadi dari tahun 2022 itu udah kayak saudara. Iya. Jadi kemarin tuh karena memang saya deket sama anaknya tuh skripsian saya bantu. Iya. Nah dari situ wah jadi sekalian aja kolaborasi. Ngenalin kemarin ini tentang ini dapur ngacirnya kan kuliner Betawi. Kuliner Betawi bener. Wah karena rasanya juga enak tuh di sana. Kayak nyakopsa, nanti pengen baru pengen. Kalau yang malah sama praktisi seni sering bang, sama Kong Salim yang batu cincinnya gede-gede tuh. Iya. Ternyata emang kita ini ya ketika kita silaturahmi bikin konten bukan hanya menghasilkan konten tapi silaturahmi dan wawasan baru, pengetahuan tentang budaya kita makin dalam. Ketika kita silaturahmi sama yang senior. Bener, emang harus kita yang ngedatengin. Iya.
kita songong ya kalau ya. Kong Salim coba datang ke sini itu kagak itu tidak beretika. Iya, jadi ketika kita ketemu senior kita nih nemu inspirasi baru pasti. Iya, inspirasi baru sama ya kalau kita lihat ya kayak senior kita tuh jadi semangat buat kita, Bang. Karena di usianya yang udah sepuh, para senior kita tuh tetap semangat melestarikan budaya. Masa kita yang masih seger lemes. Bener, masa kita tega ngeliat engkong kita niup tanjidor. Iya, ampeknya udah Senin Kemis ya. Gantian kayak kita yang niup ya. Iya ya. Nah kalau soal konten nih, ibarat kate kan ya gue juga ngonten. Kadang kan suka kepikiran kita bikin konten nih pengen yang ramenya aja, secara engagement tinggi atau pengen yang berisi. Kadang tuh suka dilematis tuh. Iya bener. Nah kalau Bang Opang punya rumus nggak nih? Ngejar ramenya aja deh. Percuma rame kalau nggak ada nilai edukasi. Nah yang Bang Opang pegang teguh tuh gimana? Apa sih sebenarnya? Kalau visi saya kan yang pertama pengen melestarikan budaya itu, tapi di seiring dengan perjalanan nemuin itu tuh, waduh kalau budaya yang bener-bener tradisi mulu, engagement turun. Saya ngakalin kadang-kadang itu ngundang cewek cakep ya kayak ngajak yang cakep-cakep ya, itu salah satu strategi buat deketin juga ya. Ini ngebahas apa ya? Bisa ngomong strategi. Kalau lu bawa HP, gue buka explore Instagram lu isinya cewek cakep semua nih. Oh ya, kita kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik. Strategi biar tetap engagement bagus ya. Dan kalau saya penempatan uploadnya. Kalau penempatan, jadi dari awal konten saya nganalisa tuh. Kan yang tadi saya cerita tuh saya jadi objek penelitian S3. Iya. Nah, saya diskusi sama Bang Erlan. Nah, nemu polanya nih. Jadi ketika ngebahas biografi tokoh terkenal kayak Ma Haji Nori almarhum, itu penontonnya jutaan tuh, Bang. Iya. Nah, kalau ngebahas yang tradisi yang kiranya jarang kayak kalau kita bilangnya hidden gem, benar. Padahal tradisi itu luar biasa, cuma belum banyak yang tahu ya, kayak ngebuleng, Sohibul Hikayat. Iya. Nah, kita bikin 3 konten nih, kita stok. Yang pertama yang menurut kita insya Allah bagus penontonnya di awal, yang kira-kira kurang tapi di taruh kedua, tengah. Iya. Yang ketiga yang insya Allah yang pecah banget. Iya. Jadi sama-sama keangkat gitu. Iya. Wah gitu. Luar biasa nih, ini ilmu nih. Jadi 3 tuh ya. Kalau mau ngupload siapin 3 supaya walaupun yang sekiranya secara data tidak menarik, jadi ikut kelihat ngeliat yang satu sama yang ketiga, bener? Iya begitu polanya. Jadi alhamdulillah naik tuh, yang tadinya mungkin belum sampai 100.000 viewers, ketika udah ngupload pola kayak gitu, bagus, naik juga. Sama paling penonton tuh suka yang kuliner tuh. Jadi kita combine ke situ. Kayak admin kerak telur. Iya kan generasi Z demen jajan soalnya. Oh iya ya. Iya. Jajan nongkrong di kafe mulu ya. Jajan mulu. Pokoknya kalau keluar kudu ada yang dijajanin aja. Iya, emang kagak ada pikirannya. Ditisipin ya. Iya, belum yang nyari duit begitu. Iya, kalau udah nyari duit kan susah ya. Iya. Tapi saya juga begitu sih ya, nongkrong. Saya kan Gen Z ya. Iya, tapi emang demen jajan bagus, demen ngulik, demen nyicipin makanan-makanan baru. Oh iya, naikin UMKM ya. Betul. Berjasa berarti ya Gen Z. Wah, emang yang sekarang yang jajan kan Gen Z semua. Iya ya, benar-benar. Iya, bini gua jajan mulu Gen Z dia. Wah, dapet yang muda berarti ya? Iya, makanya belajar sama gua. Itu caranya bagaimana? Hah? Caranya bagaimana? Nyok kita bahas. Dibalikin kita. Aduh, saya berarti harus berguru. Harus berguru. Terima, aku jadi muridmu, Pak Guru. Cincin boleh gedean lu. Iya ya. Tapi ilmu lebih gedean Bang David. Ya sama-sama lah kita lah. Tapi kita bener emang kalau ngonten tuh emang kadang selalu dilemanya antara rame dulu atau ada isiannya dulu. Tapi ternyata Bang Opang tadi udah punya cara, udah punya rumus ya buat bikin tetap rame dan tetap
ada edukasinya dan ada isinya. Nah Bang Opang ke depan nih mungkin ada target-target kolaborasi sama siapa, terus pengen nyiptain konten apa supaya istilahnya ya kita kan di sosial media kan juga harus terus fresh ya. Iya. Kita harus selalu memunculkan sesuatu yang baru. Udah kepikiran belum? Nah, kalau yang pengen saya bikin tentunya kolaborasi sama Dinas Kebudayaan ya. Pengen tuh saya bikin lagu tuh Bang. Nyanyi. Nyok kita bahas lagunya judulnya. Oh judulnya Nyok kita bahas. Iya. Cuman dibikin lagu tuh. Dibikin lagu. Nah pengen ya kita bareng-bareng kayak nanti mungkin kayak video klip outputnya. Terus juga nyanyinya kita melibatkan tokoh-tokoh Betawi muda kayak Bang David. Terus juga Kata Baba, Nyakopsa, Baba Jumandra. Untuk jadi model video klipnya. Sama nyanyi juga. Oh ikut nyanyi. Ih, keren itu. Nah itu pengen. Mau gua. Ayo ya. Jadi apa kayak gua? Iya. PU aja kali ya. PU. Bikinin kopi gua. Jadi sutradara kali boleh ya? Oh iya Bang. Tapi kan lu orang film, lu aja yang jadi sutradara. Kagak saya juga kalau untuk itu masih belajar. Iya. Ya boleh intinya kita kolaborasi lah ya. Ini mumpung kita dapat anginnya nih, mumpung kita dikasih wadah sama Dinas Kebudayaan DKI Jakarta nih mempertemukan para seniman Betawi, anak-anak muda Betawi yang masih peduli untuk melestarikan budaya. Ayolah kita bikin nih. Mumpung apinya lagi nyala nih, jangan sampai padam lagi nih. Iya, mumpung sebelah kita kan kantor Pak Miftah. Bukan sebelah, di atas ya. Pak, kita growin aja dah. Kita growin ya. Pak. Tolong. Tapi emang saya seneng banget Bang. Saya ini diundang nih apalagi ketemu Bang David. Saya support apa ini dikit lagi kan 500 tahun Jakarta. Benar. Pas Bang David cerita pengen bikin film Bang David. Ya kalau saya insya Allah mau bikin film. Jadi ketika ulang tahun Jakarta tuh kan banyak tuh karya-karya hasil anak Betawi. Benar. Yang akan kita tampilin. Benar. Di 500 tahun itu. Benar. Kayaknya waktu yang tepat, momentum yang tepat di 500 tahun Jakarta nih kita buktikan kalau anak Betawi juga berdaya gitu ya. Iya. Tetap nggak kalah di kampungnya sendiri. Kita nih tuan rumah, nggak boleh kalah. Iya, kita harus bisa berdiri di tanah kita sendiri. Ih keren. Berdiri di tanah kita sendiri. Asik banget nih episode kali ini nih ngomongin seluk-beluk Gen Z ya. Tapi sayang tanah kita udah pada dijual ya. Iya begitu. Jadi tanah siapa ya? Udah semangat. Iya ya. Kalau dipikir-pikir kalau mikir tanah yang udah dijual. Sekarang sisa tanah kita ada di sela-sela sepatu. Yang pada jelip ya. Yang pada nyempil. Udah nggak apa-apa gitu. Yang penting yang harta yang masih kita punya kan semangat dan ilmu yang bermanfaat. Nah itu buat apa kita punya tanah lebar-lebar kalau nggak ada manfaatnya. Betul. Thank you banget nih Bang Opang ya udah sharing ke kita nih. Boleh kali cincinnya oper tuh. Bang David mau yang mana? Nggak bercanda. Nah ini nih kali ini. Nggak bercanda. Enggak usah. Itu udah nempel itu. Ntar hilang ilmunya hilang. Ada isinya emang Bang? Ada isinya. Isinya batu. Tapi nggak apa-apa. Ini spesial buat Bang David. Dilepas beneran loh. Udah nggak usah. Saya mau bercanda. Agak. Saya bercanda. Emang ada niat. Ini mau kasih apa ya? Batu cincin. Udah kan tadi tape uli udah. Saya nggak usah. Itu susah. Udah nggak usah. Jangan. Laku berapa emang? Iya. Duit. Iya. Jangan dijual itu. Jangan dijual. Duit mulu ya. Duit mulu dipikirin ya. Pas ya. Cakep ini. Alhamdulillah. Enak ini. Berat nih. Ada isinya nih kayaknya nih. Ada itu Bang. Karismanya nih luar biasa nih. Pokoknya itu mistis dah itu. Pokoknya Abang bisa. Kok pakai ini mah udah bisa kita ngebahas apa aja ya. FYP bisa nambah istri juga Bang. Pakai itu. Nggak jadi dah. Bini gue nonton. Kalau ngomong soal nambah istri di belakang layar aja, jangan di sini. Keceplosan saya. Aduh seru banget nih ngobrol sama Bang Opang. Cuman waktu juga yang memisahkan kita nih. Ntar kita undang lagi deh di next episode berikutnya ya. Dan mudahan tadi cita-cita kolaborasi kita tercapai ya lewat Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang selalu ngasih support dan alhamdulillah sekarang jadi jembatan untuk
para konten kreator, anak-anak muda, seniman Betawi untuk terus berkarya dan terus sama-sama melestarikan budaya Betawi. Episode kali ini nih ngebawa kita pada satu pemahaman penting. Budaya hanya bisa terus hidup kalau ada generasi yang mau merawat dan mengembangkannya. Nah, Gen Z dengan kreativitas dan kedekatannya pada media sosial punya peran besar untuk menjembatani tradisi lama dengan cara baru yang lebih segar dan mudah diterima. Dari obrolan kini kita belajar bahwa melestarikan budaya nggak harus dengan cara yang kaku, tapi bisa lewat konten yang kreatif, kolaborasi, dan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih banyak nih Bang Opan, Bang Sofyan Amin yang udah berbagi cerita dan inspirasinya di episode kali ini. Semoga semangat terus nih Bang Opang nih ke depannya untuk David terus juga semangat terus untuk menyuarakan kebudayaan Betawi supaya Betawi ini dan budaya Jakarta ini lebih menyala. Lebih menyala lagi ya. Pokoknya sukses terus Bang Opang dimanapun berada. Dan jangan lupa teman-teman, Abang None, Cangcing, Nyak Babe di 5 Tanah Betawi dan sekenanya untuk terus dukung podcast budaya dengan cara like, subscribe, juga tinggikan ya, tinggalin komentar-komentar baik tentang ide budaya apa aja yang ingin kamu dengar di episode selanjutnya. Follow juga akun Instagram Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di @disbudDKI. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Nyok kita bahas. Nyok kita bahas.